Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan tutorial urip.info. Kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Sekarang kita sampai pada soal ketiga. Konteks dari soal ketiga ini sebenarnya adalah terkait dengan perhitungan jumlah mol suatu zat, konversi dari satuan gram ke satuan jumlah partikel, kemudian dilanjutkan ke yang lainnya. Di sini ada kalimat seekor lebah akan mengeluarkan senyawa isopentil asetat ketika dia menyengat. Masanya adalah 1 mikrogram. Struktur molekul isopentil seperti yang tampak. Kemudian diberikan informasi sedikit, isopentil asetat memiliki aroma pisang yang dapat menarik lebah lain untuk bergabung dalam serangan itu. Ini adalah konteksnya ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak atom karbon yang dikeluarkan dalam sekali sengatan seekor lebah. Terus ditanya pula kalimat manakah yang dimaksud dengan memberi ilham dalam ayat tersebut. Kalau kita sudah cermati, tahu persis bahasanya, di sini yang menjadi pilihan ada dua, wa auha sama at-taqidhi. Wa auha bisa diartikan mengilhami, bukan yang kalimat kedua, tetapi kalimat yang pertama, yaitu wa auha. Dari alternatif yang ada ini jelas pilihannya nggak mungkin alternatif A dan C. Nah, sekarang kita bahas kimianya. Jadi isopentil itu mempunyai rumus molekul, kalau kita tuliskan secara lengkap adalah C7H14O2. Jadi dari struktur yang ada ini kalau kita lengkapkan atom C dan H-nya seperti yang tertampil ini. Ada atom C sebanyak 7 setiap molekulnya. Kemudian kita tahu bahwa 1 mikrogram itu sama dengan 1/10⁻⁶ atau 1/1000 gram. Selanjutnya, dari data yang ada ini kalau kita hitung, massa molarnya adalah 130 gram per mol. Itu adalah isopentil asetat tadi ya. Nah, kemudian kita lakukan konversi satuan gram yang diketahui ke satuan mol. Sekali sengat tadi, massanya adalah 1 mikrogram, atau kalau kita konversi menjadi 10⁻⁻⁶ gram. Kalau kita hitung jumlah mol untuk C7H14O2, berarti kita bagi massa molar dari C7H14O2, kita bagi 130 dan hasilnya adalah 7,69 kali 10⁻⁻⁹ mol. Jadi sangat kecil. Nah, selanjutnya dari sini, kita konversi lagi satuan mol itu ke satuan jumlah molekul. Jadi 7,69 kali 10⁻⁻⁹ mol, itu kalau kita konversi ke satuan molekul, karena setiap mol molekul itu adalah sama dengan 6,02 kali 10⁻23, maka tinggal kita kalikan saja. Dan hasilnya adalah 4,629 kali 10⁻15 molekul C7H14O2. Nah, setelah itu baru kita lakukan konversi untuk menghitung jumlah atom C. Karena setiap satu molekul C7H14O2, jumlah C-nya 7, sehingga dari hasil yang ada itu perlu kita lakukan perkalian dengan angka 7. Dari situlah kita akan mendapatkan jumlah atom yang ditanya. Sehingga kalau kita hitung 4,629 kali 10⁻15 molekul C7H14O2, hasilnya adalah 3,24 kali 10⁻16 atom C. Jadi jumlah atom C-nya ketemu sekian. Nah, otomatis kita hanya punya dua alternatif dari soal yang ada ini. Kalau nggak B, ya D. Dari hitungan, karena yang B itu pangkatnya 13, 10⁻13, maka D yang benar. Sebenarnya soal-soal KSM memang konteksnya selalu dikaitkan secara keagamaan, namun kita bisa memilah sehingga kita bisa fokus di kimianya. Kalau memang pertanyaannya tidak libatkan kaitan dengan keagamaannya. Oke, pertanyaan keempat. Terdapat beberapa cairan yang digunakan sebagai pelarut. Dalam hal ini adalah etilen glikol, kemudian benzen, pentana, oktanol, dan oktana. Dari pernyataan berikut ini kita disuruh memilih manakah yang benar. Pilihan yang tersedia ini adalah seperti yang umum. Yang pertama, benzena larut dalam pentana melalui gaya dispersi London karena bersifat hidrofobik. Kayak dispersi London berarti interaksi antara zat yang nonpolar ketemu dengan zat yang nonpolar. Tentu saja keduanya akan bersifat hidrofobik, tidak bisa larut di dalam air, tidak suka air gitu ya. Itu yang pertama. Rasanya benar itu. Kemudian nomor 2, oktanol dan oktana panjang rantai C-nya sama sehingga dapat saling melarutkan.
Urusan saling melarutkan itu bukan urusan jumlah atom P-nya sama, tetapi apakah dia sama-sama polar atau tidak. Kalau sama-sama polar jelas dia bisa melarutkan, atau sama-sama non-polar bisa saling melarutkan, tapi kalau beda kepolarannya jelas dia tidak bisa melarutkan. Dan kita tahu oktanol itu punya gugus OH, sedangkan oktana tidak. Oktanol itu sifatnya adalah non-polar, sedangkan oktana itu bersifat polar. Sehingga keduanya tidak mungkin saling melarutkan. Jawaban kedua salah. Kemudian, etilena glikol terlarut dalam air karena bersifat polar dan memiliki ikatan hidrogen. Jelas ya, etilen glikol itu adalah ada etana yang ujungnya itu H di ujung masing-masing terikat gugus OH. Jadi jelas nomor 3 benar. Etilen glikol mudah larut dalam oktanol yang bersifat hidrofilik dan mengandung gugus OH. Nah, sekarang bagaimana untuk menganalisisnya ini? Yang terakhir ini. Kalau kita mau cermati yang ada ini ya, dari pilihan yang ada ini jelas yang kedua tadi itu salah. Kalau kedua salah, otomatis yang seperti dituliskan di sini ya, oktanol bersifat polar, oktana non-polar, sehingga tidak bisa saling larut. Dengan demikian, pilihan yang tidak mungkin adalah A, C, D. Mengapa tidak mungkin? Karena pada A, pada C, dan pada D itu ada pernyataan kedua. Dan pernyataan kedua tadi sudah salah. Sehingga tersisalah jawabannya yang mungkin 1 dan 3. Karena bagian B kan tidak mengandung pernyataan kedua. Oleh karena itu jawaban B lah yang paling tepat untuk menyelesaikan soal ini. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.